Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menayangkan tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana dalam tayangan video ini kita akan membahas terkait isu viral adanya usulan dari para purnawirawan jenderal untuk mengganti Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dan ternyata ketika ditelisik lebih jauh, ketika diperiksa rekam jejak para purnawirawan jenderal ini, ternyata mayoritas mereka adalah para pendukung Abah Anies Baswedan yang kira-kira sampai hari ini belum bisa move on dari kekalahan yang dialami pada saat Pilpres 2024 silam. Dan juga hal ini kemudian ditanggapi oleh pakar politik. Beberapa pakar politik menanggapi hal tersebut dan saya kira ini juga menjadi pukulan telak bagi para purnawirawan jenderal ini bahwa apa yang mereka lakukan hari ini adalah sebuah kesalahan ataupun sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Dan juga ada pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Ketua MPR RI Bung Ahmad Musani yang kemudian membungkam omon-omon para purnawirawan jenderal ini dan memberikan penjelasan secara detail terkait tentang apa yang diusulkan oleh para purnawirawan jenderal ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut. Purnawirawan Jenderal TNI, ex-Kepala BIN, ex-Menteri Agama, hingga ex-Danjen Kopassus dukung Anies Baswedan. Waduh. Rupanya anak abah semua ya kan. Pantas aja mau ganti Gibran. Mencoba Ganti mendalami dengan Anies. perubahan. Kami khawatir perubahan itu seolah-olah diartikan sebagai sesuatu yang sangat drastis begitu ya. Tapi ternyata beliau menjelaskan dengan sangat baik dan sangat masuk akal dan juga sangat beretika. Asik. Sama dengan Ria. kami dalam pengabdian sebagai penjabat-penjabat di TNI, rata-rata kami sudah pernah menjabat 20 jabatan. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Betul, Pak. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Nah, dengerin Maka tuh. pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi wapres. Yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu Menolak. mengatakan apa agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang karena itu anaknya kan Gibran. Yang terakhir kenapa Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan. Silponya kan seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya clear ya. Isu Gibran mau dimajukan,
tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja Bergulir. masuk di ranah sosial yang Ya. mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena Pasti mereka mumpuni. menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja. Dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga ini dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Pak Roji di situ yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya memang. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa. Pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan. Wapres-wapresan. Jadi ditunjuk, suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Dia ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Satu paket. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Betul. Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Ya, santai aja. Santai Emang aja. saya kelihatan serius Pak Kandi? Iya. Kalau dibawa serius, nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Bawa Kita lihat enjoy. Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini. Orang yang saya hormati loh, wakil presiden itu, Mantan Panglima ABRI. mantan panglima, Betul, mantan jenderal yang panglima. terganteng pada waktu itu. Ya, saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan, Oh ya. Dijerumuskan. dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Iya, Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat Iya. anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal angkatan darat Iya. sama Belum jenderal mantunya. polisi. Iya. Belum lagi mantunya Pak Ria Mizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Yang mengabdi ke negara, yang kalau mengabdi ke Pak Ria pemerintah. Mizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Betul, Ya kan, atasan ini kan mereka. ada unsur Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahru Roji. Pak Roji kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahru Roji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh iya. Oh iya, Bravo 5. Ya. Ya. Saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata Iya, dia iya. ngefans sama FPI. Iya. Sudah tahu bahwa ini ada kelompok yang sudah dilarang. Tuh kenapa? Dan harus dibubarkan, Nah, kalau saya ya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahru Rozi dan para jenderal-jenderal mantan ini Iya. untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama Ya. tadi, ini jerumuskan. Ya, Misinya apa? mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan.
tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun bro Oh, Kanjeng. bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna. Benar, benar. Oh ini nggak benar atau ini benar. Iya, kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Cuman disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan duit tunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya, boleh saja. Tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, artinya bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini, orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat jelas dan memang sangat menarik tayangan video yang saya tayangkan pada kesempatan kali ini, di mana ada framing ataupun usulan yang sangat tidak logis yang dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal ini untuk memaksulkan Mas Gibran Rakabuming Raka mengganti Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Lalu kemudian ketika Mas Gibran diganti, kira-kira siapa yang akan kalian dorong? Mau dorong Abah Anies Baswedan untuk menggantikan Mas Gibran? Ini kan sudah tidak masuk akal dan sangat tidak logis apa yang kemudian menjadi usulan para purnawirawan jenderal ini, dan apa yang kemudian disampaikan oleh para pakar politik, dan tidak hanya satu dua orang yang kemudian membungkam omon-omon ataupun narasi sesat yang dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal ini, sekaligus menjadi pukulan telak, menjadi pelajaran yang sangat berharga agar mereka lebih bisa memahami terkait tentang apa yang menjadi usulan yang dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal tersebut. Dan statement yang disampaikan oleh Bung Ahmad Musani, saya kira ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa yang kemudian dilontarkan, dan ini pasti akan menjadi proses evaluasi bagi para purnawirawan jenderal yang sampai hari ini masih gagal move on, masih sulit menerima kekalahan yang dialami pada saat Pilpres di tahun 2024 silam. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.